Jadi di Boja Farm itu, jadi memang yang awalnya kita kerjakan, perkebunannya, farm-nya. Mhm, Setelah itu baru kita buat kafenya. mmm, Setelah kafe kita buat, glamping-nya glamping. gitu. Mhm, Jadi perpaduan inilah yang bisa kalau menurut saya membuat ini sustain. Jadi mhm, Boja Farm itu adalah, destinasi di mana orang bisa, merasakan, kenikmatan dalam berpariwisata gitu mhm. ya, sambil belajar mengenai Pertanian pertanian organik. organik. Mmm, Tidak juga harus langsung kita membangun dari nol sebenarnya. Mhm, Jadi sekarang kan kebetulan kan kita juga ada sekolah lah sekarang, saya juga melatih banyak orang-orang gitu ya. mhm, Bukan cuman, petani saja, tapi ya kategorinya sudah pekebun lah. mmm, Pekebun itu adalah orang-orang yang memang memiliki lahan dan memiliki uang gitu. mhm. Dan banyak dan sering kali juga ya berkolaborasi gitu. Jadi nggak usah langsung, membangun dari nol. Kalau kami kan memang membangun dari nol, Mmm, tapi kalau saya lihat sekarang sudah tidak perlu lagi, mungkin bisa berkolaborasi iya, dengan orang-orang yang sudah main di on farm atau bisa juga sebagai partner atau berkolaborasi lah sehingga, bisa lebih baik gitu ya. Kan yang penting kan pada waktu kita bermitra atau berkolaborasi mereka juga harus untung. iya, win-win ya. Ya win-win. Mhm, Bukan hanya untung di pertaniannya saja, tetapi harus dibagi juga dong di ujungnya. mhm, Kira-kira begitu, kalau kita mau bermitra kan begitu sebenarnya. iya, Memang benar investasi paling besar adalah di ujungnya sana. Kita bikin coffee shop, kita bikin kafe, kita bikin restoran, memang paling besar itunya di situ. Tapi jangan lupa bahwa rantai pemasok ini adalah mhm, juga terpenting gitu, iya, ya. krusial bahkan. Sangat krusial Mhm, sebenarnya. iya, Apalagi kalau kita bicara soal traceability, kita mmm, tahu dari mana, iya, ya apalagi betul, kalau bicara kalau betul, organik, iya, traceability, transparansi itu mhm, sangat penting, mhm, sustainability, konsep daripada sustainability itu adalah berkelanjutan. Kalau berkelanjutan dia harus untung, mhm, semua pihak harus untung. Nah mhm, seringkali kita melupakan itu tuh, mhm, saya boleh untung tapi yang ini nggak usah untung, ya mmm, nggak akan berkelanjutan, iya, kira-kira begitulah. betul, betul Jadi banget. memang yang harus dibangun seperti itu gitu. Tapi memang, kalau menurut saya memang, ini yang harus diintegrasikan gitu ya, teman-teman yang punya, di ujung sana sudah punya resto, kafe, coffee shop dan sebagainya harus memikirkan, yuk kita berkolaborasi dengan petani-petani yang nantinya harus juga memiliki keuntungan bersama gitu, Iya, iya. itu Nah, sih. kalau bicara farm-nya sendiri, artinya lahan pertaniannya itu sendiri, kalau Bogor, ya saya membayangkan yang sebagai sebuah tempat yang, ideal gitu ya, maksudnya Ya, sebagai, daerah pertanian, ya. airnya bagus, cuacanya memungkinkan. Eee, Sebenarnya memang ada prasyarat dasar nggak sih tentang kondisi tanah itu yang mungkin, Pak John syaratkan gitu terhadap mitranya tentu bukan hanya di Bogor aja atau hanya di Bogor aja? Ada di Sulawesi Utara, Nah, ada di NTT ya. heeh, Jadi sebenarnya gini, ini yang sebenarnya yang agak sulit kalau kita bicara mengenai organik ya. Jadi waktu kita masuk ke Bogor itu, biasanya kalau kita berbicara sertifikasi organik itu masa konversi adalah 3 tahun. mmm. Apa Karena itu maksudnya masa konversi? jadi lahan yang tadinya belum bersertifikat organik, kalau Mhm, kita mau melakukan sertifikat organik, mhm. itu masa konversi 3 tahun. Oh, Jadi karena dulu ini tanah ini kan pernah dipupuk. jadi penyuciannya dulu ya? Penyuciannya, masa Iya, konversi. masa konversi. Nah, memang untuk menjalankan waktu pertanian 3 tahun dengan masa konversi itu memang tidak mudah. Mhm, Itu membutuhkan kesabaran khusus tuh, iya, ya. Baik dari si pengelola, baik dari pada pemilik, dan yang terpenting dari ownership atau partner. Biasanya kan begitu. Tahun pertama begitu kita terapkan organik, waduh itu banyak hama, karena kan sering sudah dipupuk dengan kimia, begitu itu di-stop, wah dia barulah keluarlah itulah penyakit-penyakit dan mhm, kadang-kadang begitu kita lihat gagal panen, mmm.
Itu tahun pertama, tahun kedua juga masih begitu. Nah, kadang-kadang orang banyak yang tidak sabar gitu. Hmm. Ya sama, saya juga waktu kita menjalankan begini, bukan hanya dari anak-anak yang di bawah gitu menyatakan, Pak, yakin kita. Hmm. Yakin nih Pak, lihat nih Pak, hasilnya cuman kecil-kecil. Lihatin Pak, hancur Pak, ini gagal panen, itu gagal panen. Jadi saya bilang, waduh, desakan-desakan itu terus itu dari bawah itu. Wah Pak, kayaknya ini Pak sebenarnya kalau dengan NPK aja sama Hmm. urea Pak beres ini Selesai. Pak, selesai ini Pak. Aduh, nah biasanya juga datang dari partner juga. Hmm. Wah, yakin loh bisa begini nih. Hmm. Ini nih kita udah berapa tahun. Waduh. Nah, itulah makanya saya bilang memerlukan kesabaran khusus sebenarnya. Kesabaran dan keyakinan. Yes. Orang kalau nggak yakin nggak bisa sabar. Itu makanya waktu saya didesak-desak begitu juga akhirnya saya putusin enggak. Tetap kita akan organik. Udah yakin, udah. Begitu orang-orang bahwa mengetahui saya sudah yakin begitu ya udah akhirnya ngikut. Nah itu baru bisa dirasakan setelah 3 tahun tuh. Tiba-tiba tanah kita itu kembali subur dengan menggunakan hanya kotoran hewan, kita membuat pupuk organik berasal dari tanaman kita sendiri. Dan itu baru melihat hasilnya gitu. Jadi saya juga bilang waduh, padahal itu kalau keputusan itu pada waktu itu kita ambil keputusan nih, udah deh diureain aja atau di NPK-in aja. Wah itu kan urea sama NPK itu jalan 100 meter itu ada toko pertanian ambil tinggal disebar-sebar udah selesai itu. Itu bicara menit itu kalau menurut jam lah katakan gitu. Dan itulah yang saya rasa memang kita membutuhkan kesabaran dan keyakinan itu. Itu Cak. Nah tadi ngobrol tentang resiko. Ya kan memang di pertanian ada resiko gagal panen, gagal itu tadi. Mungkin ya Pak John punya keyakinan gitu ya dan mungkin juga kemudian pasti bukan hanya sekedar keyakinan tapi juga sudah punya mitigasi resikonya lah gitu. Nah masalahnya kan meyakinkan orang lain. Mitra tadi kan, mitra. Yang namanya mitra ini kan bukan pegawai kan sehingga ada resiko juga yang harus dia tanggung gitu. Nah bagaimana nih Pak untuk sharing frekuensi yang sama dengan para mitra tadi. Apakah Bapak juga kemudian untuk meyakinkan mereka ada guarantee gitu mungkin atau intinya menyampaikan bahwa ya memang ini investasi ada resiko yang silakan pertimbangkan gitu. Seperti apa Pak? Jadi sebenarnya gini Pak, saya itu didukung sama orang-orang pinter Cak. Tim saya ini benar-benar orang pinter Cak. Jadi artinya dia bukan cuma hanya pintar tapi dia menekuni dan dia mempercayai gitu. Gitu ya. Karena ya kita ini kan sebagai pemimpin ini kan juga harus bisa meyakini anak-anak di bawah gitu. Dan kebetulan teman-teman saya ini, anak-anak saya ini benar-benar orang-orang pintar. Dan dia, makanya saya bilang begini, untuk mitra yang bekerja sama dengan kita harus dipastikan memiliki risiko yang minimal. Nah itu adalah tugasnya dari teman-teman tuh. Gitu. Jadi biarlah uji cobanya di kita pada waktu itu. Oh ternyata kalau tanam ini resikonya kayak begini. Nah sudah harus dicari tahu bagaimana untuk meminimalkan. Dan kalau itu gagal biar di kita yang gagal. Tapi di mitra itu jangan gagal. Gitu ya. Jadi sama kayak kita misalnya kayak penanaman cabai gitu. Yang sekarang ini saya dari 6 bulan lalu kan kita sudah mulai nanam cabai. Dan mitra itu kan wah sekarang dia tersenyum lebar Pak kalau saya lihat nih Cak. Karena dengan harga cabai sekarang gini kan. Jadi dulu juga kita nanam cabai waduh selalu bermasalah di lahan kita. Tapi ini teman-teman agronomis kita ini selalu mencoba ini, mencoba itu, mencoba ini. Dan ternyata menemukan lah gitu. Dan memang di pertanian ini belum tentu kita terapkan di sini dan kita terapkan di sana akan sama hasilnya. Dan itu membutuhkan yang namanya uji coba gitu. Artinya bicara tentang scientific, metode ilmiah dan data. Yes, betul. Itu yang sering kali kita lemah di data. Bener Cak. Jadi selalu saya bilang karena kan kita ini kan terbiasa dengan wah di sana pakai itu berhasil. Oh ya udah sama pakai begini. Padahal
kita harus membuat demplot-demplot gitu kan. Demplot-demplot sehingga kita melihat gitu, oh ternyata kalau cabai yang di sini nih bagusnya yang kayak begini. Dari demplot ini baru kita adopsi. Baru kita lihat, oh ya cocok ini. Belum tentu juga begitu jarak misalnya 50 misalnya jaraknya 500 meter dari situ akan sama gitu. Jadi semuanya itu harus berbasis demplot dan percobaan sehingga kita punya risiko minim gitu. Gitu. Jadi itu yang saya bilang sama teman-teman, bahkan sama mitra juga. Makanya sekarang kalau di kita itu sudah banyak yang mencalonkan jadi mitra gitu karena melihat oh iya Track ini recordnya udah. iya jadi buat mereka sangat mudah. Makanya saya bilang iya, dulu 3 tahun lalu saya cari mitra nggak ada yang mau, Cak. Oh nggak mau ah, wong bapak punya aja kayak begini hasilnya gitu belum bagus gitu. Tapi kalau sekarang ternyata mereka lihat, wah bagus ini ternyata dengan konsep begini gitu. Jadi saya didukung sama teman-teman yang kalau menurut saya sangat serius gitu di bidang ini. Gitu. Iya. Ahli di bidangnya dan tadi itu menurut saya data. Yes. Nggak boleh malas nyatet gitu Betul, ya. betul. Nyatet apa sebenarnya yang menjadi critical factor gitu. Iya, dan jangan pernah menyerah juga gitu kan. Iya. Karena mereka ini kan juga iterasinya juga nggak bisa sekali iya, gitu. nggak bisa sekali kita harus coba dan mencoba. Contoh demplot 1, demplot 2, demplot sampai saya pernah bikin demplot sampai 7 gitu. Terus kita lihat mana yang paling bagus nih gitu. Cek tanah. Oh dari cek tanah begini, nah teman-teman itu udah ngerti, oh Pak kalau begini mau tanam apa Pak, mau tanam begini, oh ini berarti ininya yang kita mesti tingkatkan Pak, ininya yang kita mesti perbanyak, ini wah jadi saya seneng tuh. Nah jadi buat mitra, karena sebenarnya kan mitra itu juga kan butuh kepastian gitu, karena programnya karena program kemitraan ya dia mesti mendapat keuntungan dari menjadi mitra gitu, itu gitu. Iya. Nah kalau bicara produknya sendiri, market dari produk ini, semua terserap di pasar lokal atau ada ekspor juga? Ya jadi kalau di kami ini memang sekarang ini kita memang punya pasar lokal gitu ya. Tapi ya itu karena kita memiliki sertifikat organik yang standarisasinya Amerika, Eropa dengan Jepang, sehingga tujuan utama kita adalah ekspor gitu ya. Tapi pasar lokal kita juga cukup besar, artinya untuk para pengusaha-pengusaha kita supply ke dia, mungkin dia juga ekspor sendiri gitu juga ada. Tapi sekarang ini kita juga ada pasar ekspor juga gitu. Ya, jadi kalau untuk pasar, ya sekali lagi ini juga kalau bicara soal pasar dan produk ini kita ini kadang-kadang missing linknya terlihat nyata gitu. Saya bertemu dengan beberapa pembeli selalu bilang gini, saya butuh produknya seperti ini. Sementara kalau kita lihat di pertanian, di petani-petani bilang, aduh Pak pasarnya nggak ada Pak. Ada demand yang seperti ini, tapi ada pasar yang tidak punya pasar gitu. Jadi kalau menurut saya ada missing link sebenarnya. Nah itu yang sebenarnya saya lihat kita ini memang harus berpikir kalau kita mau main di luar negeri ya kita harus penuhi standar mereka. Iya, artinya gitu. Harus memahami pasar, kebutuhan market. Betul. Ya, betul. Itu pernah kebetulan saya di Parekraf, pariwisata dari Mekratif, itu memang terjadi gitu. Artinya Pasti. Termasuk juga di ekonomi kreatif nih Pak. Apa yang kita produksi, apa yang kita buat, karena kadang-kadang mungkin petani tradisional, pengrajin tradisional itu kan turun temurun gitu ya, karena ini yang dulu dilakukannya begini gitu. Produk yang itu bisanya begini gitu. Sementara marketnya kan dinamis. Nah ini kadang nggak ketemu. Gitu. Maka dulu yang kita lakukan adalah memfasilitasi dengan trend forecasting. Sehingga yang di bawah ini mereka kan nggak mungkin melakukan riset sendiri gitu ya. Maka ada fungsi pemerintah di situ untuk menjembatani ini loh maunya pasar seperti itu. Betul. Dan itu memang terjadi di pertanian itu sangat terlihat gitu bahwa pasar ada, tapi produk juga ada. Loh kok nggak ketemu nih gitu ya. Nah itu tadi. Jadi memang sih kalau menurut saya tidak mudah gitu. Tapi kalau menurut saya jika ini dilakukan bersama dengan visi dan tidak perlu
dengan lahan yang luas gitu ya. Paling tidak kalau ini bisa menjadi contoh, saya rasa ini bisa menjadi panutan juga buat petani-petani di tempat lain gitu ya. Iya. Gitu. Satu lagi Pak John, Ya. yang saya juga penasaran nih, saya ingin pendapat Pak John. Eh, urban farming. Hmm. Gimana menurut Pak John? Terutama untuk, kan nggak semua punya lahan nih Pak John. Betul. Apalagi di Jawa, ini kan nggak banyak yang punya lahan gitu ya. Seberapa besar sih sebenarnya potensi para kaum urban ini Ya untuk sebenarnya. bisa terjun di pertanian gitu? Ya, kalau saya selalu prinsipnya begini, kenapa dulu waktu saya besarnya juga di kota gitu ya, di Jakarta lah gitu. Tapi selalu saya berpikir iya, setiap kita ini biasanya berasal dari desa. Biasanya gitu ya. Kalau kita lihat terus, wah orang tua kita ini dari desa gitu ya. Makanya dulu papa saya pernah bilang, kamu kalau mau membangun, kamu bangun desa kamu dulu. Jadi desa asal orang tua saya, karena saya tidak lahir di desa orang tua saya. Orang tua saya lahir di desanya. Jadi kalau mau kamu bangunlah di desa kamu. Nah, itulah yang sebenarnya saya juga selalu saya kulik dengan teman-teman gitu. Kalau yang bilang, wah saya nggak punya lahan nih, ini gimana? Loh, coba balik deh. Ada nggak kira-kira lahan? Dan ternyata pasti dibilang, iya pasti ada. Apalagi masih generasi-generasi kita ini adalah masih punya, oh enggak nih saya masih punya tuh tanah. Punya akar gitu ya. Punya akar, oh di sana ada, di situ ada. Nah kalau menurut saya mulailah dari situ sebenarnya. Mulailah dari situ karena ya sama lah, kita juga kan namanya di Indonesia gitu ya, kita begitu datang ke tempat orang lain gitu kadang-kadang wah ini orang luar nih. Tapi kalau kita datang ke kampung orang tua kita sendiri, dan biasanya memang bukan diapresiasi saja tetapi ada juga hambatan ya, di mana-mana juga pasti ada hambatan. Tapi kalau menurut saya bisa mulai dari situ ya. Dan saya juga percaya gini ya, ya karena saya lihat orang tua saya, nenek saya gitu ya, rumahnya wah punya tanahnya tidak besar gitu, tapi dia bisa menanam di situ semua. Jadi cabai aja sih dia udah nggak pernah pergi ke pasar gitu ya, tinggal petik. Tapi kan kalau sekarang kan ya sama kayak ibu saya aja sekarang ini di rumahnya itu dia tinggal di apartemen, tapi di terasnya itu tanaman semua itu ada tuh. Jadi saya bilang wah tapi ya itu karena memang dari dulu memang ibu saya suka bertani gitu. Jadi kalau menurut saya di mana aja sebenarnya sih bisa gitu ya. Nah tinggal apalagi kita. teknologi sekarang juga Apalagi teknologi sangat memungkinkan. Betul Cak. Dan informasi tentang itu juga bisa digali dari mana-mana. Betul sekali Cak. YouTube, Waduh di mana-mana kita bisa melihat gitu ya. Tidak perlu lagi ini. Tapi memang kalau memang mulai, karena kan YouTube ini kan waduh channelnya besar. Jadi yang cara begini wah salah. Ya nggak apa-apa yuk kita coba yang ini. Karena kalau menurut saya perlulah ya apa namanya try and error itu perlulah gitu. Oke, baik. Itu Cak. Menyenangkan sekali ngobrol dengan Pak John. Terakhir nih Pak John, saya ingin memberi kesempatan Pak John untuk memberikan pesan, terutama buat generasi muda yang ingin menjadi petani muda, ingin terjun ke dunia pertanian yang memang sangat dibutuhkan oleh Indonesia untuk ketahanan pangan kita. Agar anak-anak muda ini mau terjun ke pertanian. Silakan untuk menginspirasi mereka. Oke. Silakan Pak John. Baik begini, saya percaya bahwa pertanian itu adalah bisnis masa datang ya. Kita melihat dengan situasi sekarang ini, saya melihat bahwa pertanian kita itu membutuhkan penanganan yang cukup serius. Teman-teman anak-anak muda ini kalau menurut saya mencobalah sudah memulai ya. Mumpung masih muda mencobalah karena pada waktu gagal masih banyak kesempatan lagi, masih banyak waktu untuk mencoba lagi sampai berhasil gitu. Dan yang saya mungkin yang saya bisa berikan saran adalah carilah mentor ya. Saya terus terang berbisnis pertanian ini tidak punya mentor gitu ya. Jadi apa namanya coba gagal dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau menurut saya carilah mentor yang bisa membuat kalian bisa bertani secara berkelanjutan. Karena percayalah pertanian kita ini ada di tangan anak-anak generasi muda sekarang ini. Dan harapannya dengan adanya seperti ini tetaplah semangat untuk bertani dan kalau menurut saya mulailah sekarang.
jangan ditunda-tunda lagi. Saya rasa itu kali, Cak. Oke, luar biasa. Dan salah satu mentor yang terbaik adalah Pak John. Jadi teman rasa bisa menghubungi Pak John gitu ya. Oh ya bisa Cak, Di bisa. Boja Farm. Jadi Ya. tinggal googling Boja Farm ada di mana, kontaknya ada di mana, silakan. Iya, Cak. Terima kasih Wah, Pak Cak, John. terima kasih, Alhamdulillah, Cak. semoga Terima kasih, ilmu Cak. dan pengalaman yang Bapak share ini menjadi sangat bermanfaat. Terima kasih. Jadi amal jariah Bapak. Terima dan kasih, keluarga. Cak. Terima kasih. Terima kasih, makin sukses Boja Farm. Amin. Ya. Amin. Terima kasih. Demikian teman rasa episode kita kali ini tentang budidaya tanaman organik. Semoga menginspirasi teman rasa sekalian. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Saya Cak Tom di Aku Rasa, Akar Kuliner Nusantara, Rasa Indonesia Mendunia.